Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua tuh mau bahas Otome Game Sekai Mob atau disingkat Mobuseka. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi light novelnya. Gua tuh bakal bahas lanjutan anime Mobuseka tentunya berdasarkan novel volume 3. Video ini adalah video part 4 dari pembahasan volume 3. Tentunya video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Leon saat ini tuh terus mendengar cerita dari Mary adiknya tentang kehidupan keluarganya setelah dia meninggal. Mary di sini tuh ceritain soal anaknya yang langsung dibawa sama kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya tuh ternyata nggak percaya kalau Mary ini bisa merawat anak, makanya anaknya tuh langsung dibawa sama mereka. Mary tuh di sini cerita sambil memasang ekspresi yang kesal. Tapi di sini Leon tuh terlihat senang dan setuju dengan keputusan kedua orang tuanya. Dengan sifat Mary, bakal bahaya kalau Mary ini merawat anak, makanya lebih baik kedua orang tuanya tuh langsung mengambil anak itu dari Mary. Setelah cerita masa lalu, saat ini Mary tuh menangis dan dia tuh minta bantuan Leon untuk kehidupan saat ini. Mary tuh saat ini gak mau menghadapi monster mengerikan itu dan Mary tuh gak mau ikut perang. Di sini Leon tentunya memaksa supaya Mary ikut perang. Mary pun di sini kesal dan dia pun akhirnya pergi keluar ruangan. Livia saat ini mengejar Mary. Mary di sini ngasih tahu ke Livia, dia tuh bakal ngasih semua yang udah dia ambil dari Livia. Livia tentunya di sini tuh nggak ngerti kalau maksud Mary ini adalah hal yang berkaitan dengan Livia yang merupakan karakter utama dalam Otome Game. Mary di sini bilang kalau dia tuh bakal ngasih semuanya, tapi syaratnya Livia tuh harus mengembalikan kakaknya yaitu Leon kepada Mary. Jadi Leon tuh saat ini tuh sangat perhatian ke Livia. Makanya Mary tuh agak kesal karena sekarang Leon tuh gak peduli lagi sama dia. Oh ya, kondisi mental Livia saat ini tuh udah kayak menyerah dalam memiliki Leon. Alasannya karena saat ini tuh ternyata Angie mencintai Leon. Dan sekarang Mary tuh ngomong ke Livia seolah-olah kalau Leon tuh adalah milik Livia. Makanya saat ini tuh Livia terlihat sangat kesal dan dia tuh langsung menampar Mary. Livia di sini tegasin kalau Leon tuh bukanlah miliknya. Mary saat ini pun menangis sangat keras. Mary tuh di sini menangisi betapa buruknya nasib yang dia alami. Mary menganggap kalau saat ini dia tuh udah kehilangan segalanya. Tapi nggak lama datanglah Kel dan Carla. Mary di sini nggak ngerti kenapa keduanya masih mau berteman sama Mary. Mary di sini tuh terharu karena dia punya teman. Saat ini Livia tuh sendirian dan dia tuh didatangi sama Angie. Livia saat ini tuh menangis. Angie di sini tuh mempertegas lagi kalau dia tuh suka sama Leon. Tapi walaupun gitu, Angie di sini bilang kalau Livia juga harusnya jangan menyerah. Livia di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah nembak Leon, tapi Leon sampai saat ini tuh selalu menghindar kalau ditanya soal jawabannya. Livia di sini yakin kalau Leon tuh suka sama Angie, makanya Livia tuh nggak pernah dapat jawaban dari Leon. Angie di sini ngasih tahu kalau Livia tuh harus ngomong lagi. Dan kalau bisa tuh Livia harus membuat Leon tuh wajib menjawabnya. Angie juga kasih tahu kalau status bangsawan tuh nggak ada hubungannya sama cinta. Angie juga di sini tuh tegasin kalau Livia adalah orang yang sangat berharga baginya. Saat ini di aula,
Leon saat ini tuh dipilih sama raja menjadi komandan tertinggi pasukan tentara dalam menghadapi negara Vanos. Tentunya para bangsawan di sini tuh terkejut dan mereka tuh bisik-bisik. Frampton tentunya langsung angkat tangan dan dia tuh nggak setuju kalau pemula memimpin pasukan. Selain itu, Frampton juga tegasin kalau Leon tuh adalah pengkhianat. Beberapa bangsawan juga saat ini tuh nggak setuju. Jadi banyak bangsawan tuh yang mau negosiasi dengan negara Vanos. Ratu di sini tegasin kalau Leon bukanlah pengkhianat. Tuduhan itu adalah tuduhan yang palsu. Ratu tegasin kalau saat ini adalah keputusan negara dan yang membantah itu artinya tidak mematuhi sang raja. Para bangsawan saat ini tuh masih tetap ngotot untuk menentang keputusan negara. Leon di sini menembakkan senjatanya ke atas dan saat ini para penjaga tuh langsung mengepung dan menangkap oposisi. Leon di sini tegasin oposisi lah yang saat ini tuh berkhianat. Para bangsawan oposisi tuh masih nggak terima karena alasan penangkapan mereka nggak masuk akal. Frampton di sini teriak minta bukti pengkhianatan. Di sini Luxion pun akhirnya menampilkan buktinya. Intinya isi video yang ditampilin sama Luxion, videonya tuh soal para bangsawan oposisi yang ketar-ketir ketika mendengar rumor soal Leon yang bakal dijadiin komandan tertinggi. Nah, di video tuh terlihat kalau para oposisi lagi berdiskusi dan akhirnya tuh ada pembahasan soal mereka yang harus ngasih info ke negara Vanos selaku sekutu mereka. Frampton di sini tuh teriak kalau itu semua adalah ilusi palsu. Di sini Leon juga ngeluarin surat-surat perjanjian yang tentunya itu cuma salinan yang udah dibuat sama Luxion. Jadi itu bukanlah yang aslinya. Frampton tentunya terkejut karena harusnya surat itu udah dibakar. Di sini Frampton tuh langsung mengalihkan topik dengan bilang kalau Leon tuh adalah orang yang sangat berbahaya. Frampton tegasin suatu saat nanti Leon tuh pasti bakal menjadi duri bagi negara. Frampton di sini mengajak semua orang untuk setuju dengannya. Leon di sini ngasih tahu kalau Frampton adalah orang tua yang bodoh. Omongan Frampton tuh gak ada dasarnya dan faktanya Frampton lah yang saat ini tuh mau menghancurkan negara. Di sini Frampton semakin ngamuk dan dia tuh gak ngerasa kalau langkah yang dia ambil tuh adalah langkah yang salah untuk negara. Frampton tegasin yang dia lakuin semuanya tuh untuk negara. Frampton di sini tuh mulai berteriak dan mengoceh soal apa aja yang udah dia lakuin demi negara. Leon di sini mengakui jasa Frampton untuk negara adalah jasa yang sangat luar biasa. Walaupun gitu, Leon di sini tegasin kalau Frampton gagal maka Frampton harus bertanggung jawab karena Frampton tuh saat ini adalah bangsawan tingkat marquis. Di sini Frampton masih terus mengoceh. Dia tuh ngerasa nggak salah tentang apa yang udah terjadi. Bahkan walaupun dia tuh membuang orang-orang yang lemah, semuanya tuh dia lakuin demi negara ini. Leon di sini setuju tentang membuang orang yang lemah dan Leon tuh saat ini masukin moncong pistolnya ke mulut Frampton. Leon ngasih tahu kalau para oposisi adalah orang-orang yang lemah. Jadi sangat wajar orang-orang lemah tuh sekarang bakal dibuang demi pengorbanan negara. Frampton saat ini jadi pucat dan dia tuh cuma menggeleng-gelengkan kepalanya. Leon pun mencabut pistol dari mulut Frampton dan dia meninju wajah Frampton. Leon tegasin kesalahan Frampton adalah membuat masalah sama Leon. Makanya Frampton tuh saat ini bakal menerima akibatnya. Frampton dan para oposisi pun langsung dibawa sama para tentara negara. Ketika para pengkhianat udah pergi, Leon saat ini tuh ngasih tahu ke para bangsawan yang tersisa kalau dia tuh saat ini benci sama negara maupun para bangsawan yang ada. Alasannya karena saat ini Leon tuh harus bekerja keras karena kesalahan para bangsawan. Leon di sini juga tegasin kalau saat ini ada orang yang bisa memimpin negara menuju kemenangan dalam perang kali ini, maka Leon tuh bakal dengan senang hati akan mundur menjadi komandan tertinggi.
Nah, karena saat ini nggak ada yang mau maju, maka para bangsawan tuh harus ikut perintah Leon dalam perang kali ini. Dan kalau bangsawan gak mau, lebih baik saat ini para bangsawan segera mundur. Leon di sini tegasin kalau dia tuh bakal membawa kemenangan untuk negara ini. Jadi semua orang tuh harus siap membantunya. Saat ini, Luxion dan Leon lagi mengobrol. Mereka tuh diskusiin soal kondisi perang yang terjadi saat ini. Singkatnya saat ini Leon dan yang lainnya, mereka tuh saat ini menuju ke lokasi kapal harta negara. Di sana Leon tuh tegasin lagi, untuk jalanin kapalnya tuh perlu cinta. Di sini raja dan ratu mencobanya dan ternyata diketahuilah rasa cinta mereka tuh poinnya udah pudar. Jadi bisa dibilang kalau mereka tuh udah gak ada rasa satu dengan yang lainnya. Leon saat ini dia bingung karena untuk gerakin kapal itu perlu orang-orang yang saling mencintai. Saat ini Mary dipaksa sama Julius untuk mencoba untuk menggerakkan kapalnya. Tapi ternyata poinnya ngasih tahu kalau cuma Julius aja yang punya rasa cinta yang besar kepada Mary. Jadi Mary ini nggak ada rasa ke Julius. Julius di sini menyadari kalau Mary itu nggak suka ke dia. Julius di sini bertekad kalau dia tuh bakal membuat Mary jatuh cinta. Geng pangeran lain juga saat ini tuh mencobanya, tapi nggak ada satupun yang dicintai sama Mary. Leon saat ini tuh hanya tertawa ketika melihat poin skor cinta yang sangat jujur. Livia dan Angie saat ini tuh memaksa Leon untuk ikut melihat poin rasa cinta mereka, tapi di sini Leon tuh menolaknya. Ketika Leon dipegang dan mau dipaksa, tiba-tiba Angie dan Livia ini udah ada di tempat tes poin. Dan hasilnya, Livia dan Angie ternyata saling mencintai. Leon tentunya terkejut karena keduanya tuh sama-sama cewek, tapi poin rasa sayang mereka satu dengan yang lainnya tuh sangat tinggi. Oh ya, jadi sebenarnya tempat tes perasaan itu bisa dibilang kayak ngasih tahu poin rasa sayang seseorang. Nah, Livia dan Angie ini emang saling mencintai karena mereka tuh sahabat yang sangat dekat. Jadi menurut gua adalah hal yang wajar kalau poin rasa sayang mereka tuh sangat tinggi. Nah, tapi di sini Leon tuh menyangka kalau mereka berdua tuh adalah Yuri atau lesbi. Saat ini, Ratu dan Putri Hetrud mereka tuh lagi ngobrol. Ratu di sini minta Putri untuk menghentikan perangnya dan Ratu tuh di sini nunjukin sebuah catatan buku tua kepada Putri. Ketika dibaca, Putri tuh nggak percaya sama isinya. Putri meyakini alasan negaranya merdeka itu semua karena ketidakadilan yang udah dilakuin sama negara Holford. Ratu di sini nggak nyangka ternyata Putri dibesarin dengan cerita manis yang indah. Makanya Putri sangat dendam kepada negara Holford. Intinya berdasarkan buku sejarah, awal mula negara Vanos tuh karena di masa lalu ada bangsawan Archduk yang berkhianat. Nah, Archduk ini punya militer yang sangat besar. Intinya Ratu tegasin kalau negara Vanos tuh emang suka menjarah apapun di negara Holford. Putri di sini tuh membantahnya. Putri ngasih tahu negara Vanos mau merdeka itu semua karena perjanjian yang gak adil yang udah dikasih sama negara Holford. Ratu tegasin sebelum perjanjian diajuin udah banyak kerusakan dan kerugian yang dialami sama negaranya. Makanya adalah hal yang wajar kalau mereka tuh meminta ganti rugi atas segala kerusakan. Ratu tegasin negara Holford tuh emang memiliki kesalahan terhadap negara Vanos. Tapi harusnya Putri tuh gak melupakan bahwa permusuhan tuh dimulai sama pihak dari Vanos. Singkatnya saat ini musuh mulai memasuki ibu kota. Leon di sini merintahin Luxion untuk menembak jatuh kapal musuh. Rentetan peluru dari mitra saat ini tuh langsung menghantam musuh. Banyak ledakan bermekaran di langit. Leon juga saat ini pakai arrogance untuk menghadapi musuh yang mulai mengeluarkan pasukan armornya. Leon juga saat ini tuh mulai menembaki musuh pakai senapan.
Rentetan peluru juga saat ini tuh mulai menghujani Arogan, tapi itu nggak mempan untuk menembus pertahanan kuat Arogan. Arogan juga saat ini tuh mulai pakai tendangan. Selain itu juga dia tuh nembakin mesin pesawat yang turun ke ibu kota. Musuh tentunya kebingungan sama serangan-serangan yang udah dilancarin sama Arogan. Arogan saat ini tuh masih terus maju untuk membasmi para musuh. Di sisi lain, Julius dan gengnya tuh saat ini menyadari kalau musuh mulai menginvasi ibu kota. Di sini Julius tuh mau ikut membantu tapi ditolak sama Ratu. Selain itu, saat ini senjata-senjata negara tuh udah dipakai semua dalam peperangan. Jadi bisa dibilang udah gak ada senjata lagi. Intinya Julius ini dilarang ikut perang. Tapi walaupun gitu, pada akhirnya Julius ini pergi dan gak mendengarkan ibunya. Saat ini Julius tuh sampai di tempat kapal harta negara dan di sana tuh ada Livia dan Angie. Julius saat ini menemui Angie dan dia tuh mau minjemin armor militer yang dimiliki sama keluarga dari Angie. Julius tegasin kalau dia tuh saat ini mau ikut membantu dalam perang. Jadi dia tuh nggak mau diam aja. Angie di sini ngasih tahu kalau Julius tuh nggak boleh ikut perang dan Julius tuh saat ini harus segera dievakuasi. Julius di sini ngerasa kesal dan dia tuh ngerasa kalau Angie tuh punya dendam karena dia pernah menolak Angie. Angie di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak punya dendam. Saat ini Angie tuh sangat mencintai Leon, jadi udah gak ada dendam ke Julius. Angie di sini tersenyum sangat cantik ketika dia tuh ngomong sangat mencintai Leon. Dan itu saat ini membuat Julius terpikat. Baru kali ini Julius tuh melihat senyum Angie yang sangat tulus. Di sisi lain, saat ini Gareth terlihat kesal karena lagi-lagi Leon ikut berperang. Jadi Gareth ini ngajuin diri sebagai pemimpin serangan dadakan. Alasannya tuh karena dia tuh dapat info kalau Leon tuh gak bakal ikut perang. Tapi ternyata sekarang Leon tuh malah ikut perang dan menghalangi jalannya lagi. Banyak pasukan Gareth saat ini tuh mulai berjatuhan satu demi satu karena serangan dari Leon. Gareth di sini ngerasa kalau dia harus segera mundur. Tapi kapal yang dia tempati itu saat ini kena rudal Arrogance. Di sisi lain, saat ini Clarisse lagi berjuang dalam mengevakuasi warganya. Saat ini musuh mulai menjatuhkan beberapa armor dari pasukan negara. Saat ini juga musuh tuh mulai mengincar kapal yang ditempati sama Clarisse. Clarisse di sini ngasih tahu kapal yang ditempati saat ini tuh adalah kapal rakyat sipil, jadi bukanlah kapal untuk perang. Bisa dibilang saat ini kapal ini tuh berisi pengungsi. Tapi ternyata di sini musuh tuh menjawab kalau mereka tuh nggak peduli. Bahkan beberapa musuh tuh saat ini mulai tertarik sama Clarisse yang merupakan seorang wanita bangsawan. Clarisse saat ini gemetaran. Musuh saat ini tuh mau membawa Clarisse, tapi tiba-tiba armor musuh langsung berjatuhan. Ternyata Arrogance tuh menembak musuh sampai jatuh. Arrogance juga saat ini tuh menghabisi musuh-musuh yang ada. Setelah itu Arrogance pun langsung pergi ke tempat lain. Saat ini Deirdre disuruh sama bawahannya untuk segera melarikan diri karena kondisinya musuh tuh saat ini udah mulai menyerang. Tapi di sini Deirdre menolak untuk mundur. Deirdre saat ini tuh ngasih perintah ke bawahannya untuk menyiapkan kapal dalam rangka untuk mengevakuasi rakyat di wilayahnya. Saat ini para armor musuh mulai mendekat wilayah Deirdre. Dan itu membuat rakyat sipil jadi panik. Deirdre di sini sangat marah karena musuh mulai menyerang rakyat sipil. Tapi di sini musuh lagi-lagi nggak peduli dan mereka tuh ngarahin senjata mereka kepada Deirdre. Di sini Deirdre tuh terlihat gak takut dan dia tuh malah memprovokasi musuh. Karena diprovokasi, musuh saat ini marah dan mereka mau menembak Deirdre. Tapi sayangnya, musuh tuh langsung ditembak sama Guardian Knight dari Deirdre. Setelah itu evakuasi pun dilanjutin. Di sisi lain, Leon dengan arogansinya saat ini tuh masih terus menghabisi para musuh.
Gak lama Luxion ngasih tahu kalau dia tuh saat ini harus segera pergi untuk menjalankan rencana, dan Leon tuh saat ini harus bertarung sendiri. Tapi walaupun gitu, Luxion tuh saat ini ngasih AI lain untuk bantu Leon. Luxion saat ini pergi ke tempat monster raksasa. Lebih tepatnya saat ini yang dihadapi sama Luxion tuh adalah monster dewa penjaga laut. Monster raksasa itu bentuknya kayak cumi berkepala manusia dan tentunya banyak tentakelnya. Luxion saat ini tuh bertarung dan menyerang monster itu. Ledakan demi ledakan terjadi dan akhirnya menghantam monster itu. Di sisi lain, saat ini Putri Rauda mau membujuk Vandel untuk jangan ikut berperang. Tapi di sini Vandel tetap memaksa dan mau ikut berperang. Vandel saat ini tuh pakai armor yang tangannya tuh berwarna hitam pekat. Tangan itu adalah item yang hilang atau item kuno. Vandel pun akhirnya turun ke medan perang. Saat ini, kapal harta nasional negara Vanos, kapal itu mulai memasuki medan perang. Oh ya, kapal itu saat ini dikasih nama dan namanya adalah Wes. Di sisi lain, Vandel saat ini tuh sampai di istana negara Vanos dan dia tuh mulai menyerang armor tentara yang melindungi istana. Banyak tembakan yang diarahin kepada Vandel, tapi masih belum bisa menembus armornya. Saat ini beberapa mata keluar dari tangan kanan milik Vandel dan itu membuat para tentara ketakutan. Singkatnya para tentara tuh berhasil dikalahin dan Vandel pun akhirnya berhasil menemui Putri Hetrud. Putri saat ini terkejut karena Vandel tuh nekat mau menjemputnya. Tapi nggak lama tangan kanan armor Vandel saat ini tuh membengkak dan menutupi seluruh armornya. Singkatnya armornya tuh saat ini berubah menjadi mirip seperti arogan, tapi bentuknya tuh saat ini berduri. Bentuk armornya tuh mirip seperti binatang reptil. Mengetahui itu, Putri Hetrud di sini menyadari kalau Vandel ternyata pakai armor tangan kanan item kuno yang pernah dia kasih. Putri saat ini tuh menangis karena Vandel terlalu nekat. Vandel ngasih tahu kalau ini adalah tugas terakhir darinya. Vandel juga ngasih tahu kalau Putri itu saat ini nggak perlu pakai serulingnya. Alasannya karena Rauda saat ini tuh udah memanggil para dewa penjaga atau bisa dibilang juga para monster raksasa. Saat ini Vandel tuh udah berhasil menyelamatkan sang putri dan tentunya dengan seruling magic miliknya. Saat ini di suatu kapal, Leon tuh didatangi sama ayah dan saudara laki-lakinya. Setelah ngobrol, ayahnya di sini tuh ngasih tahu kalau Leon harus melindungi Angie maupun Olivia. Karena kalau enggak, maka Leon tuh bakal menyesal seumur hidupnya. Di kapal itu juga ternyata ada Mary. Mary saat ini tuh lagi kebingungan karena dia saat ini tuh ada di kapal yang sama dengan Leon. Leon di sini ngasih tahu kalau Mary tuh bakal menjadi tameng atau perisai. Leon juga ngasih tahu dia tuh udah mengambil paksa item-item suci dari pihak gereja. Jadi harusnya saat ini tuh Mary bisa ikut berperang. Leon juga ngasih tahu kalau Mary melakukan pekerjaannya dengan baik, maka Leon tuh bakal bantu Mary supaya terhindar dari masalah. Tapi kalau Mary kabur dari tugasnya, maka Leon tuh bakal mengejar Mary dan bakal membunuhnya. Mary saat ini tuh hanya memegangi kepalanya dengan mata berkaca-kaca. Gak lama muncullah armor keempat pangeran. Mereka tuh saat ini mulai menghibur Mary dengan bilang kalau mereka tuh bakal bantu Mary. Saat ini tiba-tiba datanglah sebuah armor dan dari sana tuh muncullah orang bertopeng. Di sini Mary dan Leon tuh tahu kalau itu adalah Julius yang lagi menyamar. Tapi di sini anehnya, geng pangeran ayahnya maupun kakak Leon, mereka tuh ternyata nggak tahu dan nggak sadar kalau itu adalah Julius. Julius di sini tuh memperkenalkan diri sebagai kesatria bertopeng yang tentunya bakal membantu dalam perang. Leon saat ini langsung merangkul Julius dan membawa dia pergi menjauh dari orang-orang. Leon di sini tuh mempertanyakan kenapa Julius ada di medan perang.
Tapi di sini Julius tuh membantah kalau dia Julius. Intinya Julius ini terkejut karena Leon tuh bisa mengetahui dengan mudah penyamarannya. Leon di sini ngasih tahu kalau Julius tuh harus pergi dari medan perang. Julius tuh adalah seorang pangeran. Karena kalau mati bakal merepotkan bagi Leon. Karena Leon tuh pasti bakal disuruh bertanggung jawab. Karena Julius tetap ngotot mau ikut dalam berperang, Leon pun saat ini berpikir dan dia tuh harus mengubah taktiknya. Leon saat ini bakal menempatkan Julius di tempat yang kelangsungan hidupnya jauh lebih tinggi. Leon di sini ngasih tahu kalau Julius tuh saat ini bakal mendapatkan peran yang sangat penting. Julius yang mendengar itu, dia tuh saat ini senang dan terlihat agak sombong. Intinya Leon tuh saat ini bakal mengirim Julius dan yang lainnya untuk melindungi kapal Waze yang ditempati sama Olivia dan Angie. Dan di sana tuh kemungkinan kelangsungan hidup Julius tuh bakal jauh lebih tinggi daripada Julius tuh harus sendirian berperang dalam menghadapi musuh. Leon ngasih tahu kapal itu punya peranan yang sangat penting. Jadi Julius harus melindunginya. Julius di sini dengan bangga ngasih tahu kalau dia tuh bakal melaksanakan tugas dengan baik. Saat ini Angie dan Livia terkejut karena ada bola AI bermata biru. AI itu ngasih tahu kalau dia tuh saat ini bukanlah Luxion. AI itu cuma dapat perintah dari Luxion untuk mengendalikan kapal Waze. Robot AI juga saat ini tuh memperkenalkan kalau dia adalah Creare. Creare juga punya tugas untuk melindungi Angie dan Livia. Luxion tuh sangat menyukai keduanya, jadi Creare tuh bakal berjuang dalam melindungi Angie dan Livia. Angie saat ini mau menghubungi Leon dan Creare tuh ngasih fasilitas untuk menghubungi Leon pakai mesin komunikasi proyektor. Jadi bisa dibilang kayak video call tapi layarnya lebih besar. Tapi sayangnya Leon tuh diganggu sama para pangeran dan akhirnya gak bisa mendengarkan dengan jelas perkataan dari Angie. Di sisi lain, Leon juga saat ini tuh penasaran sama identitas asli kesatria bertopeng yang sesungguhnya. Jadi di dalam game ada kesatria bertopeng yang sangat kuat, tapi itu bukanlah Julius. Makanya Leon tuh penasaran sama kesatria bertopeng yang asli. Saat ini Ratu mendatangi tempat rahasia milik raja. Ratu di sini tuh nanyain kemana perginya Julius. Setelah banyak mengobrol, raja di sini menduga kalau Julius saat ini tuh mengambil perlengkapan dan armor yang dimiliki sama raja. Jadi raja tuh saat ini lagi nyari-nyari perlengkapan dan armornya yang gak ada. Makanya dia tuh curiga kalau Julius lah yang saat ini tuh mengambilnya. Saat ini ada percakapan antara dua putri yaitu Gertrude dan Rauda. Dari percakapan diketahui untuk memanggil monster raksasa atau para dewa pelindung, ternyata hal itu membutuhkan pengorbanan nyawa untuk si penggunanya. Jadi nyawa si pengguna tuh bakal terus berkurang kalau memanggil para dewa pelindung. Gertrude juga di sini tuh ngasih tahu soal sejarah yang udah dibilang sama Ratu. Dan itu membuat Gertrude ragu kalau saat ini tuh perang adalah langkah yang tepat. Rauda ngasih tahu walaupun sejarah benar, tujuan mereka tuh tetap harus mengambil alih Batu Apung. Karena dengan mengambil itu, maka negara mereka bisa maju. Saat ini ada info tentang pasukan negara Hogwarts yang mulai mendekat. Di sini, Rauda tuh udah membuat keputusan untuk memanggil dewa pelindung yang lainnya. Dan kemungkinan besar Rauda saat ini bakal mati. Jadi setelah itu dia tuh menyerahkan sisanya kepada Putri Gertrude. Saat ini, Mitra tuh diserang sama tangan raksasa dari salah satu dewa pelindung. Tangan itu langsung ditembak sama banyak rudal. Mitra juga saat ini tuh ngeluarin meriam yang besar yang menimbulkan ledakan para monster raksasa dan akhirnya menghempaskan salah satu lengan dari monster itu. Saat ini juga terlihat puluhan ribu monster dijatuhkan sama tembakan dari Arrogance. Jadi kondisinya saat ini tuh Mitra nembakin monster raksasa dan Arrogance saat ini tuh nembakin monster-monster di sekitarnya.
Leon tentunya saat ini tuh nggak bertarung sendirian, ada juga tentara negara yang ikut bantu Leon. Saat ini, serangan-serangan musuh terhadap Mitra semuanya tuh bisa diblokir sama pertahanan dari Mitra. Leon saat ini tuh memimpin pasukan untuk terus menyerang sampai akhirnya Mitra berhasil menembus monster raksasa itu. Dan para pasukan armor dari tentara, mereka juga mulai turun dari Mitra dan mereka tuh mulai bersiap berperang dalam pertarungan jarak dekat. Gak lama monster raksasa itu ternyata bangkit lagi dan saat ini para armor musuh juga mulai menyerang lagi. Tapi lagi-lagi Leon mulai menembak jatuh musuh-musuh yang ada. Di sisi lain saat ini, Angie dan Livia saat ini tuh berpelukan melihat parahnya kondisi peperangan. Kondisi perang tuh saat ini bisa dibilang sangat parah. Livia di sini menangis dan gak ngerti kenapa orang-orang bisa saling membunuh. Mary juga saat ini tuh terlihat sangat panik dan dia tuh berteriak karena ada musuh yang berkumpul di sekitar kapal mereka. Creare di sini ngasih tahu pasukan musuh tuh nggak mungkin bisa dengan mudah menjatuhkan kapal West. Cuma masalahnya saat ini ada monster raksasa yang ada di atas kapal dan itu bisa membuat hancur kapal ini. Creare juga saat ini tuh mulai menyuruh orang-orang untuk segera bersiap dalam berperang. Saat ini Livia dan Angie saling berhadapan dan saling pegangan tangan. Di sini tuh mereka menyatukan rasa kasih sayang mereka. Keduanya saat ini tuh saling berbagi perasaan. Oh ya, di sini Livia lah yang ngeluarin kekuatannya, sedangkan Angie saat ini tuh jadi support. Saat ini Mary tuh hanya teriak-teriak karena saat ini ada musuh. Creare menegur Mary untuk ikut bantu daripada berteriak gak jelas. Saat ini terlihat kalau kapal West tuh mulai bercahaya dan memperlihatkan kekuatannya. Para monster mulai dihabisi sama cahaya. Bahkan saat ini, monster raksasa itu menutup mata dengan tangannya karena cahayanya terlalu menyilaukan. Monster raksasa itu juga semakin menghilang seiring cahaya mengenai tubuhnya. Banyak armor musuh juga yang saat ini tuh mulai berjatuhan satu demi satu. Saat ini, Leon tuh tiba-tiba mendengar suara Livia yang memohon agar perang dihentikan. Livia ini gak mau lagi melihat peperangan. Suara Livia ini ternyata menjangkau hati orang-orang yang ada di sekitar kapal West. Orang-orang tuh mulai terenyuh sama suara hati Livia. Livia saat ini tuh membagi rasa sakit yang dia rasain ketika perang terjadi. Orang-orang saat ini mulai berjatuhan dan menangis. Hati mereka tuh sangat tersayat ketika bisa merasakan isi hati Olivia. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.